Welcome back to my channel. Kali ini kita mau bahas apa lagi ya guys? Jujur aja beberapa waktu kemarin aku itu sempat ngerasa agak stuck ya. Kayak mau bahas topik apa lagi ya? Biasanya saat ide itu dicari malah nggak dapet, tapi giliran pas nggak lagi dipikir malah ide itu muncul sendiri. Dan kali ini aku mau membahas topik yang sering kali terjadi di sekitarku. Dan aku juga rada cukup bingung ya dengan dinamika ini. Dan akhirnya aku kepikiran buat bahas topik tentang budaya utang budi, dimana saat ada seseorang memilih untuk menolong atau memberi terlalu besar, suatu saat jasa atau pemberiannya akan ditagih kembali. Dan jujur ya, ini sering banget kejadian entah di keluarga atau relasi apapun. Ada situasi dimana ketika seseorang pernah membantu kita, kayak ada semacam kontrak nggak tertulis, hingga pada akhirnya yang pernah dibantu ini jadi ngerasa harus selalu ingat, harus selalu setia, harus selalu membalas, bahkan kadang sampai ngerasa punya kewajiban untuk membayar itu seumur hidupnya. Dan yang jadi berat, kebaikan itu akhirnya bukan lagi terasa tulus ya, atau ikhlas, tapi malah jadi seperti pengikat, kayak bikin seseorang terus hidup dalam rasa berhutang yang gak pernah benar-benar selesai. Dan aku jujur ya agak bingung, kenapa ketika ada orang yang mungkin cuma pernah dibantu dalam satu fase hidup, misalnya 2-3 tahun, tapi seolah-olah harus terus membayar dan mengingat jasa itu seumur hidupnya. Kayak kalau dia nggak menunjukkan balasan yang dianggap cukup, kebaikan itu bisa terus diungkit-ungkit, diceritain ke orang lain, ke lingkungan yang sama, dibawa-bawa lagi seolah jadi bukti bahwa dia nggak akan jadi seperti sekarang kalau bukan karena saya. Dan di titik itu aku ngerasa, kok jadi agak nggak pas ya? Karena kesannya kebaikan itu bukan lagi tentang membantu, tapi malah jadi cara buat mengikat orang lain. Dan ini yang bikin aku mikir, sebenarnya selama ini kita tuh memaknai kebaikan itu seperti apa sih? Apakah dari awal niat membantunya memang ikhlas, atau sebenarnya ada rasa terpaksa, atau ada harapan tertentu yang akhirnya di kemudian hari berubah jadi alat kontrol. Dan dinamika kayak gini tuh bukan cuma aku lihat di luar ya, tapi juga ada di garis keluargaku sendiri. Aku lihat langsung gimana ceritanya orang yang pernah dibantu itu sebenarnya juga sudah pernah membalas dan udah kasih balik dengan caranya sendiri. Tapi anehnya rasanya kayak nggak pernah cukup. Selalu aja ada yang kurang, selalu aja ada yang masih diungkit. Dan ketika orang itu mulai sibuk sama hidupnya sendiri, mulai nggak seintens dulu, atau bahkan menjaga jarak karena udah mulai nggak nyaman, langsung menyebarkan narasi yang macam-macam. Dibilang dia berubah, dibilang dia sudah lupa, seolah-olah semua kebaikan yang dulu mereka lakukan itu dibalas dengan ketidakpedulian. Padahal belum tentu seperti itu. Dan karena aku sering melihat pola kayak gini, jujur itu sempat bikin aku jadi agak parno ya. Aku jadi takut untuk terlalu bergantung sama orang lain, entah itu keluarga atau siapapun. Dari situ aku pelan-pelan memilih untuk lebih mengandalkan diri sendiri. Belajar mandiri, ngusahain banyak hal sendiri. Bukan karena aku nggak butuh bantuan orang lain ya, tapi karena aku nggak mau setiap bantuan bisa berubah jadi rasa utang yang harus dibayar terus-menerus. Karena aku nggak ingin suatu hari nanti aku dianggap nggak tahu diri cuma karena aku nggak bisa selalu hadir atau memenuhi ekspektasi mereka. Jadi ya, mungkin ini caraku menjaga diri, mencegah sebelum itu kejadian di aku. Tapi kembali lagi, sebenarnya nggak semua orang itu juga niatnya selalu meminta balasan ya guys. Kadang ada juga yang niatnya memang ikhlas membantu tanpa pamrih. Kadang kita memang perlu ya untuk mengenali betul niat orang terlebih dahulu, agar kita nggak kejebak dalam ekspektasi yang membebani diri sendiri pada akhirnya. Tapi jika dari kalian ada yang berpikir seperti ini, ya harusnya orang yang pernah ditolong itu tahu diri lah, harus ngerti. Kalau enggak, nanti mereka nggak bisa menghargai kebaikan orang lain. Coba kalau posisinya dibalik, kamu pasti juga bakal paham rasanya jadi kami. Dan iya, pandangan itu juga valid kok guys, karena dari sisi yang menolong, wajar kalau ada perasaan khawatir ya, takut kebaikannya disalahgunakan, takut cuma dimanfaatkan, karena ya faktanya orang yang gak tahu terima kasih itu memang ada. Maka dari itu, setiap dinamika hidup itu perlu disikapi dengan lebih dewasa ya,
Karena kita nggak akan bisa ngontrol sikap orang lain. Dan ketika ekspektasi kita besar, tapi realitanya nggak sesuai, ya wajar kalau akhirnya kita kecewa. Nah, kalau dilihat, pola orang yang terima bantuan itu biasanya ada dua. Yang pertama, mereka ini sebenarnya tahu diri. Mereka sadar pernah dibantu, mereka juga nggak terus-menerus bergantung, bahkan ada yang sudah membalas jasa-jasa yang sudah pernah mereka dapatkan dari si penolong. Tapi akan menjadi tidak pas kalau dari sisi si penolong ada harapan bahwa mereka harus selalu ingat jasa itu, harus terus membalas, bahkan ada yang sampai nggak ikhlas kalau hidup orang yang pernah mereka bantu jadi lebih maju dibanding mereka. Akhirnya kebaikan masa lalu itu terus diungkit, terus diingatkan, seolah-olah kayak nggak boleh lupa. Dan jika sudah terjadi seperti ini, apakah ini masih sehat? Jika pada akhirnya si penolong menuntut loyalitas jangka panjang. Kalau terus seperti itu, rasanya ya orang yang pernah dibantu itu jadi hidup di bawah bayang-bayang utang yang nggak akan pernah lunas. Dan pada akhirnya dua-duanya sama-sama pada ngebatin ya. Yang menolong merasa mereka dilupakan, yang ditolong merasa dirinya tertekan. Sebenarnya dua-duanya sama-sama punya sisi yang bisa dipahami ya. Dan untuk tipe yang kedua, ya memang benar ada juga yang tidak mengerti cara berterima kasih. Bukan karena mereka selalu nggak bisa peka ya, tapi bisa jadi memang mereka nggak paham atau nggak terbiasa untuk mengekspresikan rasa terima kasih dengan cara yang kita harapkan. Tapi ya itu guys, namanya juga manusia ya, kita nggak bisa berharap semua orang otomatis ngerti apa yang menurut kita seharusnya mereka lakukan untuk mengenang kebaikan yang pernah mereka terima. Dan di titik ini mungkin kita yang perlu ya mengatur cara pandang kita sendiri. Kalau kita memilih untuk menolong, ya sebisa mungkin dibarengi dengan keikhlasan. Kalau dari awal kita sudah menaruh harapan tertentu, kita juga yang nanti berpotensi jadi kecewa. Aku termaksud orang yang percaya ya bahwa kebaikan yang pernah kita kasih itu nggak akan pernah benar-benar sia-sia selama niat kita lurus. Balasannya itu tetap ada, cuma kadang datangnya bukan dari seseorang yang sama. Bisa dari orang lain, bisa dari momen yang gak pernah kita duga, atau bahkan dalam bentuk hal-hal kecil yang ternyata berarti. Realitanya dalam hidup ini kita akan bertemu dengan dua tipe orang ini guys. Yang pertama, mereka yang memberi dengan tulus, tanpa pamrih, tanpa hitung-hitungan, karena mereka percaya kebaikan itu kayak tabungan yang mungkin gak langsung balik, tapi gak akan pernah sia-sia. Dan yang kedua, mereka yang memberi tapi sambil menyimpan catatan sendiri. Ya, nggak selalu kelihatan di awal, tapi di waktu tertentu kebaikan itu bisa berubah jadi sesuatu yang bakal ditagih. Nah, di sini tugas kita perlu belajar membedakan mana kebaikan yang memang murni tanpa tuntutan dan mana yang dari awal sebenarnya sudah membawa ekspektasi yang pelan-pelan bisa jadi mengikat. Karena kita juga perlu paham ya guys bahwa kebaikan itu nggak selalu harus dibalas dengan cara yang sama, dan nggak semua bantuan itu otomatis jadi utang seumur hidup. Tapi di sisi lain, rasa tahu diri karena kita pernah ditolong itu tetap penting selama itu nggak sampai menawan kebebasan hidup kita. Karena seiring kita makin dewasa, seharusnya kita juga makin paham ya apa yang harus kita lakukan dan bagaimana cara kita bersikap. Bukan cuma soal mana perspektif yang benar atau salah, tapi soal kesadaran diri. Tahu kapan harus berterima kasih, tahu kapan harus membalas secukupnya, dan tahu kapan harus tetap menjaga batasan. Setiap kebaikan yang pernah kita berikan dan juga yang pernah kita terima, sebenarnya kita perlu ngerti porsinya. Karena kalau semua dianggap hutang, hubungan jadi berat. Tapi kalau semua dianggap biasa, kita juga bisa kehilangan rasa untuk menghargai. Jadi ya, kebaikan itu bukan soal dibalas atau enggak, tapi soal tahu porsinya.